nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataanmu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu? Atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, 'Tuanku tidak datang-datang,' lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi siapa saja tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tidak ada yang tahu kapan pencuri atau penjahat datang menjarah dan merampok rumah kita. Persis seperti itu juga bencana dan tanda-tanda alam terjadi, tak ada yang tahu kapan datangnya. Namun demikian, tugas kita adalah berjaga-jaga dan selalu waspada. Namun, apakah kita diam dan tidak mengusahakan apa-apa?
Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini memperdengarkan kepada kita tentang kewaspadaan akan kedatangan seorang Tuhan. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Tuhan itu adalah Tuhan, anak manusia, persis seperti yang ia katakan. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Tentang kedatangan Tuhan bagi umatnya, Gereja Perjanjian Baru hanya mengetahui satu sikap, yaitu bahwa kedatangan itu telah dekat dan dapat terjadi kapanpun juga. Saudara-saudariku yang terkasih, lalu apa yang mesti kita lakukan? Setiap orang percaya diminta untuk siaga secara rohani setiap saat dan menantikan kedatangan Tuhan. Orang percaya harus demikian terikat dengan Tuhannya sebagai harta terbesar mereka. Di bab Lukas bab 12 ayat 34. Sehingga pengharapan dan kerinduan mereka hanyalah kedatangan Yesus. Orang percaya harus berpakaian dan siap menantikan waktu kedatangan Kristus yang tidak diketahui saatnya. Kedatangan Kristus itu sudah dekat. Ia dapat datang setiap waktu. Di Lukas bab 12 ayat 38. Orang percaya harus menantikan dan mencari Kristus sendiri, bukannya menantikan kejadian-kejadian yang bisa mulai pada setiap saat. Saudaraku yang terkasih, sudahkah kita mempersiapkan diri kita? Sudahkah kita mengalokasikan waktu setiap hari untuk selalu hadir dalam perjumpaan dengan Kristus melalui doa dan puasa? Sudahkah seluruh pribadi kita menjangkau orang-orang yang terpuruk dengan membantu dan meringankan penderitaan mereka? Sudahkah kita berlaku sabar dan tabah di tengah penderitaan seperti Kristus? Saudaraku yang terkasih, itulah semua adalah sikap dan tingkah laku berjaga-jaga dan waspada. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk berwaspada dan berjaga-jaga dalam doa dan tindakan kasih, sambil menantikan kedatangan-Mu yang selalu kami rindukan. Singkirkanlah sikap angkuh dan kelemahan manusiawi yang selalu menjerumuskan kami ke dalam dosa. Engkau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian
dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Allah sejati.